Ini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian diseminasi, yang mana diseminasi dalam bahasa Inggris, dissemination adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka dapat memperoleh atau menerima suatu informasi, sehingga mereka dapat memanfaatkan informasi tersebut. Dan seiring dengan perkembangan dan perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, dinamika sosial dan politik akan mempengaruhi pilihan strategi komunikasi dan diseminasi publik. Hal ini menjadi tantangan sekaligus catatan bagi pejabat publik dan humas pemerintah agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan tersebut. Secara umum, pola komunikasi yang akan datang relatif tidak akan berubah, namun proses atau pendekatan akan semakin berkembang dan menjadi suatu kebutuhan. Hal ini dapat kita lihat pada acara-acara talkshow yang mana mengundang narasumber tetaplah menjadi pilihan nomor satu. Konteks strategi komunikasi dan diseminasi publik, prinsip komunikasi adalah bagaimana cara menyatukan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menentukan dan memahami tujuan, kemudian mengidentifikasi pesan inti, memahami target, memberikan media yang paling efektif, memotivasi audiens supaya memberikan tanggapan ataupun masukan, kemudian frekuensi penyampaian pesan, dan yang terakhir yaitu memperhitungkan dampak negatif maupun dampak positifnya. Ini saya akan menjelaskan tentang implementasi PMRI. Sebelum ke implementasi PMRI itu, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang mengenai pengertian implementasi. Di sini implementasi perlu kalian ketahui teman-teman bahwasanya implementasi ini adalah suatu tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun secara detail. Implementasi ini tidak berdiri dengan sendiri, namun dipengaruhi oleh objek berikutnya atau yang digambarkan atau yang menggambarkan implementasi itu dikerjakan sebelum penyebaran ini yakni kurikulum. Pada faktanya, implementasi merupakan sebuah proses, sebuah aktivitas yang dipakai untuk mentransfer gagasan atau ide program yang dituangkan dalam bentuk kurikulum dengan desainnya menggambarkan adanya suatu dengan desain yang menggambarkan adanya suatu pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran. Salah satu alternatif pembelajaran yang dapat kita gunakan adalah dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik atau PMR. Zaeng mengemukakan bahwa PMR itu bertolak dari masalah-masalah yang konseptual dari siswa. Dari sana siswa menyelesaikan masalah-masalah matematika. Sedangkan Zulkardi mengatakan bahwa PMR itu adalah pendekatan yang bertitik tolak dari hal-hal yang real bagi siswa dan meningkatkan keterampilan sense of doing mathematics, kemudian berdiskusi, berkolaborasi, dan berargumentasi dengan teman sekelasnya sehingga mereka dapat menemukan sendiri konsep matematika dan pada akhirnya dapat menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah baik secara individu maupun secara berkelompok. Dalam pembelajaran ini, maka guru berperan sebagai fasilitator yang membantu proses belajar dan membimbing siswa tersebut dan menjadi teman belajar. Dan seorang guru juga tahu kapan dan bagaimana memberikan bantuan membimbing siswa tersebut dan menjadi teman belajar. Dan seorang guru juga tahu kapan dan bagaimana memberikan bantuan agar proses belajar itu berlangsung dengan baik.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Vivi Aleda Rambe, yang mana tujuan pendekatan PMR itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menemukan ide ataupun pokok konsep dari matematika tersebut, dengan mengaitkan konsep matematika tersebut ke dalam dunia nyata siswa ataupun kehidupan sehari-hari siswa. Dengan begitu, siswa akan memiliki pengertian yang kuat mengenai konsep-konsep matematika tersebut. Dengan demikian, penggunaan pendekatan PMR dalam proses pembelajaran yaitu untuk membantu pemahaman siswa dan menyelesaikan soal-soal. Misalnya, guru dengan siswa menyelesaikan ataupun membahas soal-soal awal agar siswa lebih memahami ataupun mengerti mengenai materi-materi tersebut. Kemudian, dalam mengimplementasikan pembelajaran dalam menggunakan pendekatan PMR tersebut, materi pembelajarannya mempunyai 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Di dalam kegiatan inti ini, ada siklus 4 langkah PMR yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, memahami masalah kontekstual, yang kedua, menyelesaikan masalah, yang ketiga, mendiskusikan jawaban, dan yang keempat adalah menyimpulkan. Dalam proses belajar mengajar, siswa diberikan kesempatan untuk menemukan ide ataupun pokok konsep matematika tersebut dengan bimbingan penjelajahan ataupun dengan persoalan yang nyata. Kemudian, dalam langkah awal dalam memahami masalah kontekstual, di sini guru memberikan masalah ataupun soal yang kontekstual dan mengarahkan ataupun memberi bimbingan kepada siswa agar siswa memahami ataupun mengerjakan soal yang diberikan guru dalam bentuk soal cerita. Kemudian, soal yang diberikan seorang guru kepada siswa ini sudah mengacu kepada masalah-masalah kehidupan nyata siswa. Dengan demikian, siswa akan mampu menyelesaikan soal yang diberikan guru secara matematis. Implementasi PMRI pada model pembelajaran berdasarkan pada pendekatan realistik. Model tersebut harus mempresentasikan karakteristik PMRI pada tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Tujuan tersebut memuat 3 tahap. Yang pertama, tahap rendah, tahap menengah, dan tahap tinggi. Tahap kedua dan ketiga ini menekankan pada kemampuan yang berargumen, berkomunikasi, dan membentuk sikap yang kritis. Dan yang terakhir, kami dapat menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan diseminasi dan implementasi pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan kemampuan siswa terhadap materi soal yang diberikan oleh guru dan mengikuti langkah-langkah dari pembelajaran matematika realistik tersebut. Yang pertama, masalah yang diberikan guru itu adalah masalah yang kontekstual, dan di sini guru membantu siswa dalam memahami masalah yang ada. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah. Guru dapat mengarahkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru dalam bantuan ataupun bimbingan ketika siswa mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, mendiskusikan jawaban. Guru dan siswa mendiskusikan jawaban, apakah jawaban dari siswa tersebut sudah benar atau belum. Dan yang terakhir, menyimpulkan. Dan di sini guru dapat membimbing ataupun memberi arahan mengenai
soal-soal yang telah diselesaikan oleh siswa, dan siswa dapat menyimpulkannya secara jelas dan singkat. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.